Salam, Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Emanuel Budi Satrio. NIP 13 12 00 118. Sekarang magang di kantor Bawaslu Surabaya. Oke, dengan Pak Kepala Divisi, Pak Eko. Pak, di sini saya ingin bertanya mengenai tupoksi dari bagian hubungan penyelesaian sengketa. Di sini yang pertama, saya ingin bertanya, apakah tugas utama Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa berdasarkan Perwaslu nomor 3 tahun 2022, Pak? Ya, jadi di Bawaslu Kota Surabaya ini salah satu divisinya adalah Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Ya, saya di sini sebagai koordinator divisi. Ya, jadi tugas utama dari Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa ini yaitu ada dua hal utama. Ya, yang pertama adalah melakukan pemahami dan pendalami peraturan perundang-undangan yang relevan dengan proses pemilu dan pemilihan. Ya, jadi kemudian membuatkan daftar inventarisasi masalah yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Nah, ketika diterapkan di lapangan sehingga dapat menjadi referensi pembentukan peraturan yang baik ke depannya. Kemudian untuk penyelesaian sengketa, ya, di sini kita mengawal hak peserta pemilu, ya, di mana peserta pemilu yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kota Surabaya. Hak yang dirugikan tersebut dapat jelas apakah memang salah dari pihak penyelenggara, yaitu di sini adalah KPU, atau memang dari pihak peserta pemilu. Untuk yang kedua ini, Pak, bagaimana Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa terlibat dalam pembentukan peraturan perundangan? Jadi Divisi Hukum, ya, di Bawaslu Kota Surabaya ini terlibat dalam pembentukan peraturan perundangan dengan mengelola dan mengadministrasikan basis data yang mencakup informasi penerapan peraturan perundangan yang terjadi di Bawaslu Kota Surabaya. Seperti yang disampaikan sebelumnya, kita membuat daftar inventarisasi masalah atau analisa serta mengkaji peraturan perundangan yang berlaku. Ya, ketika diterapkan apakah ada celah atau tidak, sehingga beberapa keterangan atau kekurangan bisa kita catat di sana. Baik, Pak, ini yang ketiga. Apa saja yang termaksud dalam tugas advokasi dan pendampingan hukum menurut Perwaslu nomor 3 tahun 2022? Jadi sesuai dengan Perwaslu 3 ya tahun 2022, tugas advokasi dan pendampingan hukum pada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa mencakup memberikan keterangan dalam perselisihan hasil pemilu dan pemilihan, memberikan dukungan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat masalah, termasuk jajaran yang dilaporkan di pihak luar, dari pihak luar, bukan dari jajarannya sendiri. Ya, misal ada pelaporan ke DKPP oleh peserta pemilu, maka Bawaslu Kota Surabaya dapat meminta pendampingan hukum, ya, kepada tingkatan di atasnya, yaitu Bawaslu Provinsi Jawa Timur, agar membantu menyelesaikan persoalan aduan di DKPP tersebut. Itu banyak, Pak. Ini bagaimana Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa menyusun analisis dan kajian hukum pada setiap tahapan dan non-tahapan pemilu dan pemilihan umum? Jadi divisi ini menyusun analisis dan kajian hukum pada setiap tahapan maupun non-tahapan pemilu dan pemilihan untuk memastikan aspek hukum terpenuhi. Selain itu, bertanggung jawab atas pendokumentasian hasil kajian tersebut serta disosialisasikan kepada jajaran yang ada di sekitarnya. Ini yang kelima, Pak. Apa yang dilakukan oleh divisi dalam hal pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum, Pak? Produk hukum kita sosialisasikan mencakup pengelolaan data informasi, ya, dan produk hukum yang dihasilkan oleh Bawaslu yang kemudian dihasilkan ke dalam JDIH, ya, Bawaslu untuk disosialisasikan. Sosialisasi itu terlebih dahulu kepada jajaran Bawaslu Kota Surabaya, ya. Jajaran kita kan ada Panwasjam, kemudian ada pengawas kelurahan,
Kemudian misalnya terkait dengan hal-hal tersebut sehingga bisa dipahami oleh jajaran Bawaslu Kota Surabaya. Jadi misalnya Perbawaslu 9 tahun 2022 ya, terkait tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan umum. Maka kita sosialisasikan dahulu ke jajaran kita agar semua dapat memahami dan mengerti alur permohonan penyelesaian sengketa pemilihan umum. Jika sudah di internal, maka kita akan sosialisasikan kepada peserta dan penyelenggara. Bagaimana pelaksanaan pendampingan sengketa proses pemilu dan sengketa pemilihan diatur dalam Perbawaslu nomor 3 tahun 2020? Oh ya. Jadi terkait dengan pelaksanaan pendampingan sengketa proses pemilu dan sengketa pemilihan ya, bahwa Bawaslu ini akan terus mengawal ya hak-hak peserta pemilu yang memang dirugikan atas adanya keputusan KPU ya, atau berita acara. Keputusan KPU atau berita acara dari KPU ya. Jadi terkadang setelah keputusan KPU yang dirasa merugikan peserta pemilu, terdapat adanya perbedaan persepsi sehingga ini berpotensi memunculkan sengketa. Nah, sengketa itu terjadi ketika ada pengajuan penyelesaian sengketa, permohonan pengajuan penyelesaian sengketa dari peserta pemilu yang dirugikan tadi, maka sebelum masuk pada tahap adjudikasi kita akan melakukan mediasi ya, mediasi antara pemohon dan termohon, antara peserta pemilu dan penyelenggara, dalam hal ini KPU. Oh iya Pak, mungkin ada belakangan ini mungkin ada permasalahan mengenai yang telah dijelaskan oleh Bapak. Oh ya, jadi terakhir kita melakukan penanganan penyelesaian sengketa pada tahap pencalonan ya, pencalonan anggota DPRD Kota Surabaya, di mana di situ ada peserta pemilu yang merasa dirugikan atas terbitnya berita acara maupun surat keputusan dari KPU, sehingga ada calon anggota dewannya itu dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS ya, sehingga dari peserta pemilu itu tersebut mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Bawaslu. Kemudian Bawaslu menindaklanjuti dengan melakukan register atas permohonan tersebut, kemudian kita jadwalkan mediasi. Nah, setelah mediasi, ketika peserta pemilu tidak menerima hasil mediasi tersebut, tidak tercapai kata sepakat dalam mediasi tersebut, maka bisa dilanjutkan dengan adjudikasi. Tapi yang kasus kemarin penyelesaian sengketa selesai kesepakatan di tahap mediasi, nggak sampai pada sidang adjudikasi. Gitu. Jadi begitu ya Pak. Ya. Ya Pak, ini ada pertanyaan yang ketujuh nih Pak. Apa peran divisi hukum dalam penyelesaian sengketa dalam pencegahan terjadinya sengketa proses pemilu dan sengketa pemilihan umum Pak? Jadi divisi ini memiliki peran penting dalam pencegahan sengketa proses pemilu dan pemilihan ya, dengan berkoordinasi secara efektif dengan penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Jadi dalam setiap tahapan yang nanti memunculkan potensi sengketa, kita selalu membangun komunikasi dengan peserta pemilu dan penyelenggara pemilu sehingga jangan sampai terjadi hal-hal yang nantinya berpotensi terjadinya sengketa. Jadi misalnya kalau kemarin kan tahap pencalonan, kalau sekarang di tahap kampanye ya, di tahap kampanye ini juga memunculkan adanya potensi sengketa antar peserta, misalnya sengketa alat peraga kampanye. Nah, di awal ya, sebagai bentuk pencegahan kita sampaikan kepada peserta pemilu misalnya
supaya taat dan patuh pada ketentuan SK KPU tentang titik pemasangan APK alat peraga kampanye. Ya, sehingga nanti kedepannya jangan sampai terjadi sengketa ya antar peserta itu tadi. Begitu juga dengan penyelenggara pemilu, kita juga berkomunikasi, koordinasi ya supaya bagaimana aturan-aturan itu bisa tersosialisasikan dengan baik kepada peserta pemilu. Ini Pak, ada pertanyaan yang dari apa nih? Bagaimana penyelesaian sengketa proses pemilu dan sengketa pemilihan diatur oleh Perbawaslu nomor 3 tahun 2022? Bagaimana? Jadi penyelesaian proses sengketa ya yang terdapat pada Perbawaslu 9 ya. Penyelesaian sengketa ini kan Perbawaslu 9. Oh, Perbawaslu 9. Iya, Perbawaslu 9. Kalau Perbawaslu 3 ini kan soal hukum. Perbawaslu 3 ini soal hukum. Jadi kalau Perbawaslu 9 tahun 2002 itu tentang tata cara penyelesaian sengketa di Bawaslu Kota Surabaya. Jadi mengajunya di situ. Oh. Ini Pak, ini pada yang saya boleh ini Pak. Apa sih yang diawasi oleh Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa terkait pelaksanaan putusan sengketa proses pemilu dan sengketa pemilihan umum Pak? Jadi terkait dengan pengawasan divisi ini yang dilakukan adalah mengawasi pelaksanaan putusan sengketa proses pemilu dan sengketa pemilihan, kemudian memastikan kepatuhan penuh terhadap hasil keputusan yang telah diterapkan. Ya, jadi terkait dengan adanya putusan sengketa, ya, maka kita akan mengawal dan melakukan pengawasan terhadap itu sehingga bisa terlaksana sesuai dengan ketentuan putusan tersebut. Nah, ini Pak, yang ke-11 ini bagaimana Pak Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa melakukan koreksi terhadap putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota terkait sengketa proses pemilihan dan sengketa pemilihan umum Pak? Kalau terkait koreksi, yang berhak melakukan koreksi itu jajaran di atasnya. Itu. Jadi misalnya terkait dengan hasil penyelesaian sengketa, ya, hasil penyelesaian sengketa yang ada di Bawaslu Kota Surabaya itu nanti bisa dilakukan permohonan di atasnya, itu di atasnya di Bawaslu Provinsi sama Bawaslu RI itu ketentuannya ada di Bawaslu 9 2002 ada di situ ya. Jadi tingkatan di atasnya yang bisa itu. Kalau kita nggak bisa mengkoreksi yang dari atas ke bawah nggak bisa itu. Jadi putusan sengketa dari Bawaslu RI maupun dari Bawaslu Provinsi ya itu nggak bisa dikoreksi sama kota. Itu kalau putusan kota bisa dikoreksi jajaran di atas. Itu. Hierarkinya ya? Iya, sesuai hierarkinya ke tingkatannya ke atas itu. Iya Pak, dan ini pertanyaan yang ke-12, bagaimana sosialisasi dalam bidang hukum penyelesaian sengketa proses pemilu dan sengketa pemilihan umum diimplementasikan oleh divisi ini? Jadi ya sosialisasi dalam bidang hukum penyelesaian proses sengketa pemilu dan sengketa pemilihan dilakukan dengan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan tahapan yang sedang berlangsung ya. Jadi di setiap tahapan ya itu kan di satu sisi KPU ya sebagai ini penyelenggara tahapan dari pemilu dan pemilihan itu kan menerbitkan keputusan dari KPU. Nah, keputusan KPU itu kemudian nanti akan diimbangi dengan adanya Perbawaslu ya untuk pengawasannya. Nah, pengawasan ini dari Perbawaslu itulah yang menjadi pedoman
Bawaslu sampai jajaran sampai tingkat ke bawah untuk melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilu atau pemilihan yang sedang berlangsung itu. Gitu. Ini Pak, bagaimana Pak yang 13 bagaimana divisi hukum dan penyelesaian sengketa berkontribusi pada peningkatan kapasitas pengetahuan hukum pemilihan umum bagi masyarakat Pak? Divisi ini berkontribusi pada peningkatan kapasitas pengetahuan hukum kepemiluan ya bagi masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi ya yang disebutkan, kemudian juga JDIH di website. Kemudian kita juga ada posko aduan masyarakat untuk menerima aduan ya, kemudian di mall pelayanan publik ada pojok pengawasan sehingga nanti ada pemahaman permasalahan pemilu atau pemilihan yang ditemui. Jadi kita harapkan dengan adanya fasilitas JDIH ya itu melalui website itu masyarakat bisa mengakses secara langsung perkembangan peraturan yang ada di Bawaslu. Misalnya update terhadap perbawaslu dalam masa tahapan pemilihan ini. Jadi bagaimana misalnya masyarakat melakukan laporan atas adanya dugaan pelanggaran, misalnya, dugaan pelanggaran kampanye. Nah itu peraturan-peraturan itu berfungsi untuk menuntun kita semua ya termasuk masyarakat untuk secara proaktif terlibat di dalam pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu ini. Itu salah satunya di samping ketersediaan JDIH di website itu ya di jajaran Bawaslu Kota Surabaya juga membuka layanan pojok pengawasan. Ya, di sana misalnya masyarakat mau datang langsung untuk menyampaikan laporan bisa. Masyarakat juga bisa email atas adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sekitarnya ketika melihat pelanggaran misalnya pemasangan APK, misalnya pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye, pertemuan-pertemuan, misalnya pelanggaran adanya money politik ya. Terus misalnya pelanggaran adanya ketidaknetralan ASN, TNI Polri ya. Temuan atau laporan-laporan itu bisa disampaikan masyarakat kepada Bawaslu Kota Surabaya. Ini yang ke-14 Pak. Apa yang dilakukan oleh divisi ini dalam pemantauan, supervisi dan evaluasi dalam bidang hukum dan penyelesaian sengketa proses pemilu dan sengketa pemilihan? Pemantauan, supervisi dan evaluasi dalam bidang hukum dan penyelesaian sengketa proses pemilu dan sengketa pemilihan ya menjadi kegiatan sehingga memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku ya. Jadi pelaksanaan ya perbawaslu ya di tahapan pemilu ya maupun pemilihan itu kan betul-betul kita pastikan supaya minimal di jajaran kita ini bisa memahami itu bagaimana aplikasi sistem pengawasan itu bisa berjalan dengan efektif, Nah, itu terus kita lakukan pengawasan sehingga ada istilah pengawasan melekat gitu kan. Kita lakukan pengawasan melekat terhadap jalannya tahapan pemilu terhadap KPU ya, sehingga jangan seminimalis mungkin ya celah-celah itu bisa segera diperbaiki. Makanya di aktivitas pengawasan itu kita tidak langsung tiba-tiba melakukan penindakan pelanggaran, tapi kita juga melakukan saran perbaikan ya ke KPU terkait dengan SK-SK KPU yang dirasa tidak sesuai dengan ketentuan atau perlu ada perbaikan ya, itu kita berikan saran perbaikan. Begitu juga kepada peserta pemilu ya. Pengawasan yang kita lakukan itu dalam bentuk himbauan itu.
terkait APK misalnya, tolong kita himbau kepada mereka agar alat peraga kampanye itu dipasang pada titik-titik yang sudah ditetapkan oleh KPU di lokasi-lokasi, jalan-jalan atau gang-gang yang memang tidak dilarang oleh SK KPU, sehingga pelaksanaan tahapan itu betul-betul diawasi semaksimal mungkin. Ya, Pak. Ini yang terakhir, Pak. Bagaimana penyusunan laporan tahapan pemilu dan pemilihan umum, laporan tahunan, laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa? Bagaimana? Kalau dari Bawaslu itu laporannya itu istilahnya LHP ya, laporan hasil pengawasan. Laporan hasil pengawasan itu mulai dari tingkat bawah ya, laporan hasil pengawasan form A itu ya yang terjadi di lapangan dalam masa pengawasan tahapan-tahapan pemilu. Nah, itu semua terdokumentasi itu nanti. Form A, kemudian temuan, kemudian laporan masyarakat, itu nanti terdokumentasi sebagai laporan hasil pengawasan. Itu termasuk nanti bagaimana progres penanganannya ya sampai pada hasil akhir penindakannya bagaimana, itu terdokumentasi nanti sampai akhir pelaksanaan tahapan. Ini kan tahapan, jadi basisnya tahapan kan. Nah, pada sampai akhir pelaksanaan tahapan itu nanti akan ada laporan hasil pengawasan. Misalnya laporan hasil pengawasan pencalonan anggota DPRD ya, Kota Surabaya, itu nanti ada laporan hasil pengawasan. Begitu juga untuk sekarang ini, laporan hasil pengawasan pemutakhiran data pemilih, itu nanti ada LHP akhir. Kemudian nanti juga ada LHP akhir tentang pengawasan tahapan kampanye. Jadi nanti sesuai tahapan masing-masing dari Bawaslu akan ada LHP sampai akhir, sampai LHP akhir itu nanti akan ada sebagai dokumen pengawasan dari Bawaslu Kota Surabaya. Baik, Pak. Sekian dari pertanyaan Ya. saya, Pak. Cukup ya? Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Sekian. Ya cukup ya.